Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi 2 ini dasar-dasar untuk mudah mengenal bahasa Arab. Jadi materi ini tidak ditujukan kepada orang yang mondok atau orang yang mengaji kitab Matan Jarumiyah atau kitab Awamil. Ini materi ini ditujukan kepada orang yang benar-benar baru mulai belajar bahasa Arab. Nah, atau katakanlah anak SD yang pengen kita perkenalkan nahu saraf. Nah ini materi ini ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar pengen belajar nahu saraf atau bahasa Arab dari awal banget. Nah, jadi lanjutan dari materi 1, kalimat kemarin terbagi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemarin sudah tanda-tanda isim, sekarang lanjut kepada kalimat kedua yaitu fi'il. Fi'il bahasa mudahnya yaitu kata kerja. Fi'il kata kerja. Bagaimana cara kita mengenal satu kalimat itu fi'il? Ketika seorang ustadz mengartikan kalimat tersebut dengan pekerjaan, berarti itu fi'il. Kata kerja misalkan ada kata yang artinya tidur. Nama diartikan tidur, berarti nama fi'il. Karena tidur itu dianggap kerja juga. Walaupun sering ada orang bilang, kok kamu tidur mulu malas kerja. Padahal tidur juga kerja. Kemudian akala, misalkan diartikan makan, berarti akala fi'il. Zahaba diartikan oleh ustaz pergi, berarti zahaba fi'il. Kemudian jalasa, duduk, duduk pekerjaan. Nah, berarti jalasa fi'il. Nah, itu. Jadi fi'il itu bisa dikenal dengan artinya. Setiap kata yang menunjukkan kepada pekerjaan, menyapu, memasak, membongkar, memperbaiki, membuat, dan semuanya, itu berarti fi'il. Kita tidak membahas fi'il ada berapa macam. Ini tanda fi'il aja dulu, yaitu kata kerja. Cuma perlu diingat, kata kerja namanya fi'il. Setiap fi'il, setiap pekerjaan itu pasti ada yang pelaku pekerjaan. Tidur, pasti ada orang yang tidur. Makan, pasti ada orang yang makan. Pergi, pasti ada orang yang pergi. Duduk, pasti ada orang yang duduk. Setiap pekerjaan ada pelakunya. Pelaku pekerjaan itu namanya fa'il. Jadi orang yang tidur namanya si fa'il. Orang yang sedang makan namanya si fa'il. Orang yang sedang pergi, pelaku pergi, itu namanya si fa'il. Orang yang duduk namanya fa'il. Jadi pelaku pekerjaan namanya fa'il, pekerjaan itu sendiri namanya fi'il. Itu segitu aja. Kemudian fi'il. Fi'il itu namanya pekerjaan, itu ada pekerjaan yang sudah dikerjakan, ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, ada pekerjaan yang akan dikerjakan, ada perintah untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi fi'il kata kerja itu bisa dibagi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Maksudnya fi'il madhi, pekerjaan yang sudah dikerjakan. Pekerjaan yang sudah dikerjakan namanya fi'il madhi. Ketika kita bilang seseorang dia sudah tidur itu namanya fi'il madhi, karena tidurnya sudah terjadi sebelum kita omongkan. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sedang dikerjakan, sedang atau akan dikerjakan. Dia sedang makan, berarti sedang makan, makan itu fi'il mudhari. Dia baru mau makan. Nah, itu namanya mau makan, itu namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi sudah dikerjakan, dia sudah tidur, dia sudah duduk, dia sudah makan, sudah, namanya fi'il madhi. Kalau sedang, dia sedang makan, dia sedang tidur, dia sedang duduk, itu namanya fi'il mudhari. Atau dia akan makan, dia mau minum, dia mau pergi, itu juga fi'il mudhari. Yang ketiga namanya fi'il amar. Fi'il amar itu perintah untuk mengerjakan sesuatu. Tolong kamu pergi ke sana. Pergi ke sana itu fi'il amar.
Tolong kamu ambil itu fi'il amar. Ya. Bacalah, nah, itu perintah untuk membaca. Nah, pekerjaan membaca itu namanya fi'il amar. Jadi begitu aja dulu. Pekerjaan yang sudah dikerjakan namanya fi'il madhi. Pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar itu perintah untuk mengerjakan sesuatu namanya fi'il amar. Ini dasar banget. Kemudian tanda-tanda fi'il. Kemarin kita sudah belajar tanda-tanda isim. Sehingga sudah bisa mendeteksi ketika membaca Al-Quran kita akan tahu, oh ini isim, ada alif lam, ada tanwin, ada huruf jar, dan seterusnya. Sekarang tanda-tanda fi'il. Atau bahasa Arabnya namanya alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Tanda fi'il itu ada 4. Ada qad, ada sin. Sin namanya, tulisannya sin doang. Kemudian 3 saufa. Keempat, ta ta'nis yang sukun. Ta ta'nis yang sukun. Ta yang kayak perahu, titik 2, sukun. Itu namanya ta ta'nis yang sukun. Jadi tanda fi'il itu 4 doang. Qad, sin, saufa, dan ta ta'nis yang sukun. Kita lihat. Qad. Yang pertama tanda fi'il yaitu qad. Qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa juga masuk kepada fi'il mudhari'. Maksudnya, qad bisa jadi tanda fi'il madhi dan bisa jadi tanda fi'il mudhari'. Cuma sedikit penjelasannya. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi artinya ada 2. Pertama artinya tahqiq. Tahqiq itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pasti. Nah, kalau qad masuk kepada fi'il madhi artinya pertama pasti. Contoh, qad aflahal mu'minun. Qad kita artikan pasti. Pasti berbahagialah oleh orang-orang yang beriman. Jadi aflaha di sini fi'il. Kenapa? Karena ada tandanya yaitu qad. Cuma aflaha di sini fi'il madhi. Bagi orang yang belum mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari' enggak apa-apa. Yang penting aflaha itu fi'il, tandanya ada qad, diawali oleh qad. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah, pasti berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il madhi artinya tahqiq, pasti. Contoh kedua, qad hadara Muhammadun. Sungguh atau benar-benar telah datanglah oleh si Muhammad. Jadi yang jadi masalah di sini hadara fi'il karena ada qad. Cuma hadara di sini fi'il madhi. Yang kedua, bila qad masuk kepada fi'il madhi artinya takrib. Arti takrib itu mendekati. Kita kasih arti hampir. Hampir. Nah, tapi itu biasanya ditunjuki oleh kondisi. Nah, di kondisi. Karena pada sebenarnya fi'il madhi itu artinya sudah dikerjakan. Tapi ada juga fi'il madhi yang belum dikerjakan tapi akan segera dikerjakan. Ketika kondisi menunjukkan seperti itu. Contoh lafadz qomat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi qomat ini, qomati, qomat itu fi'il karena ada qad. Cuma di sini qomat itu fi'il madhi. Ada qad. Artinya apa? Akan segera. Qad qamatis shalah. Akan segera dilaksanakan sholat. Akan segera didirikan sholat. Walaupun di sini qama fi'il madhi tidak lagi berarti telah. Nah, ini karena kondisi menghendaki untuk diartikan demikian. Qad qamatis shalah, akan segeralah dilaksanakan, didirikan sholat. Atau contoh kedua, qad gharabatis syamsu. Ini ceritanya begini, matahari belum tenggelam, sebentar lagi, sorry, matahari mau tenggelam. Terus kita katakan, qad gharabatis syamsu. Hampir terbenamlah matahari. Ya. Bila qad gharabati syamsu kita ucapkan ketika matahari belum terbenam, berarti qad di sini artinya takrib, artinya hampir terbenamlah matahari. Yang penting gharabat di sini fi'il karena ada qad. Tapi bila qad gharabati syamsu kita ucapkan di malam hari, berarti artinya sudah sungguh benar-benar matahari telah terbenam atau tenggelam. Nah, jadi kondisi yang menyebabkan kita mengartikan hampir itu kondisinya atau siak bahasanya. Nggak penting. Ini bisa dilewati. Yang penting qad adalah tanda fi'il. Bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa juga tanda fi'il mudhari.
Penjelasan sedikit, bila qad masuk kepada fi'il mudhari artinya ada dua. Pertama, taklil. Arti taklil sedikit atau kadang-kadang. Itu juga ditunjukkan oleh kondisi. Bisa dipahami dari kondisinya. Contoh di sini. Qad yasdukul kazubu. Kadang-kadang jujurlah oleh orang yang suka bohong. Kazub ini orang yang suka bohong. Qad yasdukul kazubu. Kadang-kadang jujurlah oleh orang yang suka bohong. Orang yang suka bohong kadang-kadang jujur juga, tapi jarang-jarang. Nah, itu arti taklil itu sedikit, kadang-kadang. Jadi yang menjadi penting di sini yasduku itu fi'il. Kenapa? Karena ada qad di belakangnya. Contoh kedua, qad yanjahul kasulu. Kadang-kadang berhasillah oleh orang yang pemalas, kasul. Kasul ini orang yang sangat malas. Orang yang sangat malas jarang sukses. Tapi kadang-kadang ada juga yang sukses. Qad yanjahul kasulu. Kadang-kadang sukseslah oleh orang yang sangat pemalas. Nah, jadi ini kondisinya yang membuat kita bisa memahami atau mengartikannya dengan kadang-kadang. Yang penting yanjahu di sini fi'il. Karena ada qad. Cuma fi'il apa? Nggak penting apa fi'il madhi apa fi'il mudhari. Di sini yanjahu fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, qad bila masuk kepada fi'il mudhari artinya banyak atau sering, taksir. Taksir contoh, qad yaf'alut taqiyul khaira. Seringlah atau banyaklah memperbuat oleh orang takwa akan kebaikan. Itu juga bisa dipahami dari tulisannya. Namanya orang takwa pasti banyak melakukan kebaikan. Qad yaf'alut taqiyu. Seringlah memperbuat oleh orang yang takwa akan kebaikan. Yang penting di sini yaf'alu fi'il karena ada qad di belakangnya. Tapi di sini yaf'alu fi'il mudhari. Kemudian qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Seringlah, sangat banyak mendapatkan, yanalu mendapatkan al mujtahidu oleh orang yang rajin bughyatahu akan cita-citanya. Jadi orang yang rajin sering sekali dia bisa memenuhi cita-citanya. Itu juga kondisi menunjukkan kita mengartikan qad di sini dengan arti banyak dan sering. Yang penting yanalu fi'il karena ada qad. Nah, itu tanda fi'il yang pertama yaitu qad. Yang kedua sin dan saufa. Kedua dan ketiga sin dan saufa. Sin dan saufa artinya nanti, nanti. Sin dan saufa artinya nanti. Sin dan saufa dia khusus masuk pada fi'il mudhari. Ya, jadi sin dan saufa khusus jadi tanda fi'il mudhari. Kalau qad tadi di atas bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa juga jadi tanda fi'il mudhari. Kalau sin dan saufa khusus tanda fi'il mudhari. Contoh sin, sayaqulu sufaha'u minan nas. Asalnya yakulu, ada sin, sayaqulu. Jadi kalau fi'il mudhari ada sin, itu kita artikan nanti, sayaqulu. Nanti akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh, sufaha'u minan nas, orang yang bodoh dari manusia. Yang penting yakulu di sini fi'il mudhari karena ada sinnya. Nah, jadi nanti itu bisa besok, bisa sebulan, tapi nggak terlalu lama. Yang kedua saufa. Kalau saufa artinya nanti juga, cuma nantinya bisa lama banget, bahkan sampai ke hari akhirat nanti. Contoh, saufa nuslihim nara. Saufa nanti, nuslihim akan kami masukkan mereka nara ke dalam neraka. Jadi yang penting di sini nusli itu fi'il mudhari karena ada saufa di belakangnya. Saufa nuslihim, nanti hari kiamat di sini nuslihim akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Contoh kedua saufa yu'tihim ujurahum. Saufa nanti yu'tihim memberikan ianya Allah kepada mereka ujurahum akan pahala-pahala mereka. Yang penting di sini yu'ti fi'il mudhari karena ada saufa. Contoh lain saufa ta'lamun, kalla, saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla. Nah, gitu. Kemudian yang tanda keempat tata anis yang sukun. Tata anis yang sukun ini khusus masuk pada fi'il madhi. Kalau tadi sin dan saufa khusus fi'il mudhari, sekarang tata anis di sini, tata anis ta menunjukkan perempuan khusus masuk kepada fi'il madhi. Tujuannya untuk menunjukkan
untuk menunjukkan muannas si fa'ilnya, untuk menunjukkan bahwa yang melakukan pekerjaan itu perempuan. Contoh, qalat Aisyatu, telah berkatalah oleh Aisyah. Siapa Aisyah itu? Ummul Mukminin. Ya, jadi karena yang berkata di sini perempuan, makanya ada ta ta'anisnya, qalat, untuk menunjukkan bahwa pelaku atau yang mengucapkan perkataan itu yaitu perempuan, yaitu Aisyah. Qalat Aisyah, berkatalah oleh Aisyah. Seandainya yang berkata bukan Aisyah tapi laki-laki, itu enggak ada. Qala Muhammadun, berkatalah oleh Muhammad. Qala Zaidun, berkatalah oleh Sidin. Nah, ini tata anis ini bisa menjadi tanda fi'il. Satu kalimat yang ada tata anis, ta kayak perahu, titik dua sukun, itu dia fi'il madhi. Qalat Aisyatu. Qamat Fatimatu. Telah berdirilah oleh Fatimah. Nah, jadi qama fi'il madhi karena ada tata anisnya. Untuk apa tata anis ini? Untuk menunjukkan bahwa yang berdiri itu perempuan. Siapa perempuan? Fatimah. Qamat Fatimatu. Telah berdirilah oleh si Fatimah. Kalau yang berdiri laki-laki, itu enggak perlu. Qama Ahmadu. Telah berdirilah oleh si Ahmad misalkan. Nah, ini singkatnya untuk dasar. Nah, sudah selesai tentang fi'il. Baru nanti pengembangannya. Fi'il dibagi, ada yang fa'il mabni, ada fa'il yang mu'rab, kemudian bagaimana cara mentasrif fi'il, apa aja wazan fi'il dan seterusnya, itu nanti selanjutnya. Ini perkenalan dasar dulu. Kemudian satu lagi, kalimat terbagi tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim sudah, fi'il sudah, huruf, tinggal huruf. Huruf yaitu huruf tidak ada tanda. Huruf tidak ada tanda. Nah, jadi yang ada tanda isim, tanwin, alif, lam, huruf jar dan seterusnya. Fi'il, qad, sin, sofa ada tanda. Huruf nggak ada tanda. Satu kalimat yang pada kalimat itu nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, berarti dia huruf. Jadi huruf nggak perlu tanda. Atau huruf itu sudah tertentu. Jadi huruf itu sudah tertentu, tinggal dihafal saja, nggak perlu tanda-tandanya. Jadi huruf itu tertentu. Ada huruf jar, tinggal kita hafal berapa. Ada huruf nasab, tinggal kita hafal. Begitu ketemu kita udah tahu, jadi nggak perlu tanda. Contoh di sini, sedikit dulu. Misalkan huruf jar. Huruf jar ada 19 dalam kitab Awamil. Min, ila, fi, an, ala, waw kasam, bakasam, takasam. Masuk waw kasam, bakasam, takasam. Waw, ba, dan ta. Wallahi, ballahi, tallahi. Kemudian kaf, mus, munzu, hatta, hasya, ada, khala, dan seterusnya. Jadi tinggal kita hafal aja, kita ingat. Begitu kita ketemu ba, berarti ba huruf jar. Ketemu min, berarti min huruf jar. Ketemu ila huruf jar. Fi huruf jar. Jadi nggak perlu tanda. Tinggal kita hafal dan kita ingat. Kemudian yang kedua, contoh aja. Ini sekedar contoh. Jadi huruf itu banyak. Yang kedua, huruf nasab isim, rafa, khabar. Huruf nasab isim, rafa, khabar. Ada huruf yang tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Ada 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna sungguhnya, anna sungguhnya, ka'anna seperti lakin, tetapi laita mudah-mudahan, la'alla juga mudah-mudahan. Jadi begitu ketemu inna, inna huruf. Anna huruf, ka'anna huruf, lakinna huruf, laita huruf, la'alla huruf. Nggak perlu ada tanda. Jadi di sini nggak ada tanda isim, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar. Nggak ada kan, nggak ada sin, nggak ada sofa. Nggak perlu tanda, tinggal kita hafal dan kita ingat. Ya, lebih dan kurang, mohon maaf. Nah, inilah mungkin dengan cara seperti ini, mungkin, atau besar harapan supaya orang-orang yang baru kita perkenalkan bahasa Arab akan bisa memahaminya. Nah, ini saya gunakan ini untuk mengajarkan bahasa Arab kepada anak SD. Nah, saya sedang mencoba mengajarkan anak SD untuk mengenal nahu saraf atau ilmu nahu. Jadi saya mulainya dengan cara seperti ini. Materinya sengaja saya tulisan tangan, kemudian sekalian saya simpan di YouTube ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.